Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Ocha Belia dan Aisyah Firaulia dan juga Umi Rosida. Nah, kali ini kami akan menjelaskan mengenai glikosida. Nah, di sini ada pengertian dari glikosida sendiri. Nah, kalian tentunya belum tahu kan apa itu glikosida. Nah, glikosida ini sendiri adalah senyawa gula yang disebut dengan glikon dan juga non gula yang disebut dengan agrikon. Nah, glikosida sendiri ini memiliki manfaat dan kehidupan sehari-hari seperti bisa digunakan untuk pengobatan tradisional, juga digunakan untuk bahan pembuatan obat. Nah, di sini juga terdapat struktur kimia dari glikosida. Nah, glikosida ini dihubungkan dengan jembatan O yang disebut dengan O glikosida, dan juga bisa kita hubungkan dengan jembatan N juga disebut dengan N glikosida dan S glikosida. Namun pada struktur kimia pada peptida tersebut dihubungkan dengan jembatan O yaitu O glikosida. Glikosida sendiri ini disebut dengan glikon atau gula memiliki rantai karbon di C6, sedangkan agrikon ini C-nya sampai C16. Nah, glikon sendiri juga terdiri dari ciklik siklik diberi nama C1, C2, C3, dan seterusnya. Nah, gugus OH yang dapat pada agrikon ini menempel pada C3, yaitu di antara C1, C2, ataupun C3. Nah, pada C1, gugus OH digantikan oleh ikatan glikosidik yang menghubungkan ke agrikon. Berikutnya itu ada klasifikasi glikosida. Nah, klasifikasi berdasarkan glikosida atau berdasarkan glikonnya itu tergantung dari gugus glikon dari glikosidanya itu sendiri. Jadi apabila gugus glikon dari suatu glikosidanya itu glukosa, maka molekulnya itu dinamakan sebagai glukosida. Sedangkan apabila gugus glikon dari glikosidanya itu fruktosa, maka molekulnya itu dinamakan sebagai frukosida. Selanjutnya itu apabila gugus glikon dari glikosidanya itu asam glukuronat, maka molekulnya dinamakan sebagai glukuronida. Nah, untuk asam glukuronat sendiri itu merupakan sebuah senyawa organik yang memiliki peran penting dalam tubuh kita, yang terutama itu bermanfaat pada proses detoksifikasi. Pada tubuh kita itu kan ada senyawa racun yang seringkali terikat oleh asam glukuronat. Nah, untuk meningkatkan kelarutannya dalam air, itu akan menghasilkan glukuronida yang dapat terekspresikan dari dalam tubuh. Nah, ini terekspresi bisa dalam bentuk protein. Nah, berikutnya itu ada klasifikasi glikosida berdasarkan ikatan glikosidanya. Nah, jadi ini nanti itu diklasifikasikan ada dua, yaitu alfa glikosida sama beta glikosida. Nah, jadi kalau alfa glikosida itu letaknya itu ada di bawah, sedangkan beta glikosida itu letaknya itu ada di atas. Nah, mengapa sih kita itu perlu mengetahui pentingnya ikatan glikosida ini, yaitu karena letak ikatan glikosidik yang berbeda itu akan menyebabkan perbedaan konfigurasi spasial molekul. Nah, konfigurasi spasial ini akan sangat mempengaruhi sifat kimia dan biologis dari suatu senyawa itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi glikosida menurut aglikon. Nah, di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada glikosida alkohol, kemudian yang kedua ada glikosida antrakuinon, dan yang terakhir adalah glikosida kumarin. Klasifikasi berdasarkan aglikon ini didasarkan pada senyawa aglikon yang diikat oleh glikon pada glikosida. Nah, klasifikasi ini biasanya digunakan untuk tujuan keilmuan biokimia dan juga farmakologi karena memiliki banyak manfaat. Pada jenis yang pertama yaitu glikosida alkohol, yaitu glikon mengikat jenis aglikon yaitu alkohol. Yang jadi gugus hidroksilnya itu mengikat alkohol, dan contohnya di sini adalah salisin yang dapat ditemukan dalam genus salik yang pada kehidupan sehari-hari itu terdapat pada tanaman dedalu. Dan salisin ini dapat berubah menjadi asam salisilat ketika masuk ke dalam tubuh yang memiliki
sifat yang sama seperti aspirin, yaitu memiliki efek analgesik, kemudian antipiretik dan juga antiinflamasi. Kemudian yang kedua adalah glikosida antraquinon, yang dimana gula dan antraquinon ini berikatan, kemudian memiliki kerangka dasar terdiri dari 3 cincin benzena, dan juga ketika berikatan dan membentuk glikosida maka memiliki sifat yang lebih polar. Nah, glikosida jenis ini mengandung gugus aglikon yang merupakan turunan antraquinon. Glikosida ini memiliki sifat laksatif atau pencahar yang dimana memiliki manfaat untuk mengatasi masalah pencernaan. Nah, ditemukan di banyak tumbuhan dikotil. Nah, contohnya itu famili Liliaceae atau aloe merupakan contoh glikosida turunan anthraquinone yang di kehidupan sehari-hari itu terdapat pada lidah buaya. Kemudian yang terakhir adalah glikosida kumarin. Nah, di sini kumarin adalah senyawa aromatik yang memiliki cincin benzena. Nah, contohnya adalah apteri yang dilaporkan memiliki aktivitas melebarkan arteri koroner serta memblokir saluran kalsium. Nah, jadi sifatnya apterin ini dia dapat melebarkan arteri, kemudian dapat menghalangi kalsium masuk dalam sel. Nah, contohnya itu adalah diperoleh dari daun kering tumbuhan Psoralea coryllifolia. Nah, kemudian ada uji fitokimia glikosida. Uji fitokimia ini adalah uji untuk mengetahui adakah kandungan yang kita cari pada senyawa tersebut. Nah, pengujian ini menggunakan reaksi Lieberman-Burkhardt yang dilakukan dengan cara sebanyak 1 gram ekstrak kental metanol rimpang-siniper purpureum. Nah, rimpang-siniper ini jenisnya itu hampir sama dengan jahe. Kemudian ditambahkan dengan 5 mili asam asetat anhidrat, kemudian ditambahkan 10 tetes. Nah, terjadi warna biru atau hijau menunjukkan adanya glikosida. Jurnal yang sesuai dengan uji fitokimia glikosida ini terdapat di bawah. Jadi ini adalah jurnal yang menjelaskan terkait proses fitokimia untuk mencari glikosida. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.